Oke, Sobat Tekno, gue lagi ada di PT Satu Nusa Persada di Batam. Di sini nanti kita akan lihat proses pembuatan dari HP Poco F4 dan Poco F4 GT. PT Satu Nusa Persada Tbk adalah perusahaan manufaktur elektronik di Batam, Kepulauan Riau yang menangani produksi smartphone serta aneka gadget dari berbagai merek, termasuk Xiaomi dan Poco. Karena menyangkut perakitan komponen sensitif, maka untuk memasuki area pabriknya pun diperlukan prosedur khusus. Oke, sekarang udah masuk ke area pabriknya Xiaomi dan Poco. Nah, di sini kayaknya masih ada scanning lagi. Kita pakai pakaian khusus untuk bisa masuk ke lingkungan pabriknya. Kita harus mengenakan pembungkus alas kaki, serta mantel khusus dan penutup kepala. Tentunya masker wajah juga tetap dikenakan. Oke, sekarang udah pakai baju kelengkapannya. Dan sekarang kita akan masuk untuk melihat ke area pabriknya langsung. Ya, ada banyak banget mesin di sini. Kami mengunjungi line produksi smartphone Poco F4 yang baru saja dipasarkan di Indonesia beberapa bulan belakangan. Masing-masing line produksi di pabrik ini menangani pembuatan satu model smartphone. Nah, banyak sekali orang-orang yang mungkin pengen tahu sebenarnya bagaimana sih proses sebuah smartphone, apalagi flagship smartphone. Untuk Poco F4, line produksinya terbagi menjadi dua bagian, mulai dari perakitan komponen-komponen, aneka macam testing, serta serangkaian pengujian lagi, hingga akhirnya berujung di pengemasan. Sebagian proses perakitan di bagian pertama line produksi yang panjangnya mencapai 50 meter tidak boleh direkam. Proses perakitan ini antara lain mencakup pemasangan motherboard yang mengandung komponen chipset serta memori, pemasangan modul 3G dan 4G, 5G hingga NFC dengan berbagai macam antena yang sesuai, pemasangan baterai hingga ketiga buah kamera belakang di Poco F4. Kami diperbolehkan menyalakan kamera di akhir proses perakitan komponen, yaitu pemasangan cover belakang untuk menutup punggung smartphone. Setelah selesai dirakit, ponsel segera memasuki tahap testing. Berbagai macam hal diuji oleh mesin-mesin khusus, mulai dari penerimaan sinyal 3G, 4G, 5G, hingga Bluetooth, serta kualitas layar. Proses pemasangan board itu, ada 3G, ada 4G, ada 5G, semua ditesting dari mesin ini. Sinyalnya tinggi, rendah, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, semuanya akan testing di dalam mesin ini. Fitur-fitur lain seperti koneksi NFC, accelerometer, hingga sensor ambient light untuk mengatur brightness secara otomatis juga tidak luput dipastikan fungsinya. Kamera pun demikian. Fitur optical image stabilizer di kamera utama misalnya diuji dengan cara menggoyang-goyangkan ponsel menggunakan mesin. Meskipun sebagian ditangani oleh mesin, peranan manusia tetap diperlukan, seperti pada tahap quality control secara visual untuk memastikan kualitas. Ya, itu tadi prosesnya sepanjang line assembly dari Poco F4. Dari mulai pasang mainboard, kemudian kamera, lalu dites lagi, hingga kemudian pasang baterai cover. Itu pun dites lagi juga kameranya. Ya, kayak tadi, tes OS dengan cara digoyang-goyang. Dan untuk memastikan kualitasnya, di bagian akhir ini ada staf khusus yang mengecek secara visual supaya HP-nya benar-benar sempurna. Ponsel yang sudah lolos proses QC akan diuji dengan cara dinyalakan terus-menerus selama 8 jam. Dalam periode waktu tersebut, ponsel dinyalakan layarnya, menjalankan aplikasi, kamera, hingga memutar musik secara terus-menerus alias looping. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan ketahanan ponsel ketika dipakai oleh pengguna dalam jangka waktu lama. Dan di sini kita bisa lihat di belakang gua, itu ada banyak HP-nya lagi dites. Lucu juga ya caranya. Selewat tahap ini, Poco F4 diberikan lapisan khusus yang membuatnya tahan air dengan sertifikasi IP53. Setelah itu, Poco F4 kembali menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa semua fungsinya masih berjalan normal. Apabila ditemukan kerusakan, maka unit ponsel yang bersangkutan akan dikirimkan ke awal line produksi untuk mengulang proses perakitan. Poco F4 yang lolos uji akan dilanjutkan ke tahap pemasangan sistem operasinya yang berbasis Android, yaitu MIUI. Sekali lagi, apakah setelah MIUI semua function kamera, video, ke tampak depan, layar depan,
speaker, semuanya dites ulang sekali lagi. Setelah melalui berbagai macam tahapan itu, Poco F4 pun akhirnya siap dikemas. Tahapan pertamanya adalah memasang screen protector pada layar ponsel. Ini merupakan fitur umum yang ditemukan di HP-HP Poco. Hampir siap di packaging, sudah siap untuk digunakan. Oke? Selain unit ponselnya sendiri, aneka macam aksesoris pendamping juga turut dimasukkan ke dalam box kemasan. Proses pembungkusan plastik dilakukan secara otomatis oleh mesin yang ukurannya cukup besar. Poco F4 dan boxnya kemudian dikemas dalam kardus yang masing-masingnya memuat 20 unit smartphone. Apakah sudah selesai? Ternyata belum, karena masih ada proses quality checking dengan cara mengambil sampel dan membongkar kemasan HP. Setelah tadi dimasukin kardus, ternyata prosesnya masih belum selesai. Jadi di sini dilakukan QC lagi, ada checking. Itu caranya adalah dengan ngambil sampel, kemudian dicek ya. Jadi dibongkar lagi nih, kayaknya dibongkar lagi dan dicek apakah lengkap HP dan aksesorinya gitu. Merah 60 tuh kita bongkar semua, kita ulang lagi, kita checking lagi. Kalau kita ada ketemu satu saja yang NG, ini yang quality yang kita jaga. Gila, jadi dari 20 HP kalau misalnya ketemu satu aja yang nggak sesuai kriteria, itu satu palet jumlahnya 960 HP itu bisa diulang lagi dari mulai. Setelah Poco F4, kami berpindah ke lini Poco F4 GT. Prosesnya relatif lebih simpel dengan jalur yang lebih pendek juga karena ponselnya datang dalam keadaan sudah terakit utuh, tapi kualitasnya tetap perlu dipastikan lagi. Setelah lolos inspeksi, barulah Poco F4 GT diinjeksi alias dipasang software untuk membuatnya bisa berfungsi. Yang mereka bawa dari Cina ke sini tanpa OS-nya, jadi ketika pun ada yang dapat, handphonenya tidak bisa digunakan. Jadi dia akan proses namanya MIUI, kita yang injeksi jadi OS Indonesia, termasuk aplikasi lokal. Selanjutnya sampai di tahap pengemasan yang sama dengan Poco F4. Satu hal yang unik dari box kemasan Poco F4 GT adalah daya tahannya. Head of Marketing Poco Indonesia, Andi Renreng, sempat mendemonstrasikan hal ini dengan cara menginjaknya. Nah, Sobat Tekno, kita sudah tiba di akhir factory tour Poco di pabrik Satnusa Persada di Batam. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.